Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indasa. Saya mahasiswa UT dari Pokja Rumbia dengan NIM 877622147. Kali ini saya akan melakukan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD pada modul 7 tentang optik, yaitu pada KP1 sifat cahaya dengan judul kegiatan praktikum percobaan pemantulan cahaya. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya, kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, empat, menentukan fokus cermin cekung, lima, menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang saya pergunakan adalah layar, cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, lilin, kertas putih, dan celah cahaya. Alat dan bahan pada percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar adalah ada celah cahaya, cermin datar, dan lampu senter. Langkah-langkah percobaannya adalah kita susun alat dan bahan seperti yang terdapat pada video ini. Kemudian nyalakan lampu senter. Amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kemudian kita gambarkan jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Dan ukurlah sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Jadi, dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Percobaan pemantulan pada cermin cembung. Alat dan bahan yang dipergunakan pada percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung adalah ada cermin cembung, layar, dan lilin. Langkah-langkah percobaannya adalah kita susun alat seperti yang berada di video ini. Kita nyalakan lilin dan kita letakkan di tengah-tengah antara layar dengan cermin cembung. Kemudian kita amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar cahaya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkah-langkah percobaannya adalah susunlah alat seperti pada susunan alat berikut. Kemudian nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar, bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu, bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus. Percobaan yang kedua adalah pembiasan cahaya. Alat dan bahan yang saya pergunakan adalah layar, cermin cembung, cermin cekung,
lampu senter, busur derajat, lilin, kertas putih, celah cahaya, dan balok kaca. Langkah-langkah percobaannya adalah susunlah alat seperti pada video ini. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok kaca. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Kesimpulannya adalah pembiasan cahaya terjadi ketika berkas cahaya merambat dari udara ke dalam balok kaca yang lebih rapat. Cahaya akan dibelokkan mendekati garis normal. Sebaliknya, saat keluar kembali ke udara, cahaya dibelokkan menjauhi garis normal. Selanjutnya, pembiasan cahaya pada lensa cembung. Alat dan bahan yang saya pergunakan adalah lensa cembung, layar, serta lilin. Langkah-langkah percobaannya adalah susunlah alat dan bahan yang seperti tampak pada video ini. Nyalakanlah lilin, kemudian atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda dan jarak bayangan, dan catat sifat-sifat bayangan yang terbentuk oleh lensa cembung tersebut. Kesimpulannya adalah lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar. Cahaya dari lilin yang melewati lensa akan dibiaskan menuju titik fokus, sehingga membentuk bayangan pada layar. Sifat bayangan yang terbentuk sangat bergantung pada jarak lilin ke lensa dibandingkan dengan jarak fokus lensa. Sifat bayangan yang dihasilkan nyata dan terbalik.